tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lairi Yuliansari SPD sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Tambak, sekaligus sebagai mahasiswi PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja layanan bimbingan klasikal secara luring di SMP Negeri 1 Tambak. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Mohon saran dan masukan untuk layanan bimbingan klasikal agar lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Tadi habis pelajaran apa? IPA. Ya. Baiklah. Untuk memulai kegiatan hari ini, ya, jangan lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan nasihat kepada kita semua, ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Siapa berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu, ya. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yang tidak hadir siapa? Sopera. Sopera, kenapa Sopera? Amin. Baik, untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini, ya, Ibu akan menyampaikan topik atau materi terkait dengan ini, gaya belajar, ya, terkait dengan gaya belajar. Sekarang kalian perhatikan ke layar. Untuk tujuan khusus dalam layanan bimbingan klasikal hari ini, yang pertama, setelah mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian gaya belajar dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, ya, peserta didik dapat menyatakan macam-macam gaya belajar dan karakteristiknya dengan baik. Tiga, setelah mengikuti diskusi kelompok, peserta didik dapat mengembangkan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya dengan tepat. Nah, dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini, Ibu akan menggunakan metode cooperative learning, tipenya tipe jigsaw. Ya, jadi di sini dalam kegiatan hari ini nanti akan ada yang namanya kelompok asal, ya. Akan ada yang namanya kelompok asal dan juga kelompok ahli, ya. Jadi nanti kalau Ibu minta ini Ibu anggap sebagai kelompok asal 1, ya. Yang sebelah sana Ibu anggap sebagai kelompok asal 2. Terus yang sebelah sini Ibu anggap sebagai kelompok asal 3 dan yang sebelah sana Ibu anggap sebagai kelompok asal 2. Nah, dari masing-masing kelompok, ya, kemarin kan kalian sudah mengerjakan yang namanya tes FARK, ya, inventory FARK untuk kalian itu mengetahui gaya belajar kalian, ya. Dan nanti dari masing-masing hasil kemarin sudah diperoleh, ya. Ada yang mendapatkan hasil gaya belajar visual, ada yang mendapatkan yang kinestetik, ada yang audio, ada bahkan yang gabungan, ya. Gabungan ada yang visual, audio, kinestetik, gabungan dari masing-masing gaya tersebut. Nah, sebelumnya Ibu minta kalian semuanya berdiri terlebih dahulu, ya, semuanya berdiri. Kita melakukan ice breaking tepuk gembira. Masih ingat dengan ice breaking tepuk gembira? Ya. Kalau yang belum hafal bisa sambil lihat ke layar, ya. Dalam hitungan ketiga, ya. Tepuk gembira. Ola ola, ore ore, yes yes yes. Ola ola, ore ore, yes yes yes.
60 menit ya. Ibu minta nanti kalian semuanya itu bisa melaksanakan kegiatan hari ini itu dengan baik. Bagaimana, apakah kalian bisa? Bisa. Nah, ini kembali lagi ya bahwa topik hari ini nanti terkait dengan gaya belajar. Sudah siap untuk materi selanjutnya? Ya. Jadi nanti kalau ibu minta ini ibu anggap sebagai kelompok asal 1 ya. Yang sebelah sana ibu anggap sebagai kelompok asal 2. Terus yang sebelah sini ibu anggap sebagai kelompok asal 3, dan yang sebelah sana ibu anggap sebagai kelompok asal 4. Ibu akan jelaskan sedikit tentang pengertian dari gaya belajar ya. Di sini dijelaskan bahwa gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Ini menurut Gunawan tahun 2006 halaman 139 ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa gaya belajar ya itu sama saja seperti ciri khas yang dimiliki oleh seseorang ya, oleh kalian dalam proses belajar ya. Bagaimana dalam proses dalam menerima informasi, mengatur informasi, mengolah informasi, sehingga kalian bisa mendapatkan proses pembelajaran yang efektif ya. Itu terkait dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini itu juga kaitannya dengan alat indera kalian, panca indera kalian ya. Ada visual, itu berarti kaitannya dengan gaya belajar. Alat inderanya berupa mata ya. Dan yang perlu kalian ketahui juga di sini ya, gaya belajar itu bahwa kemampuan kalian dalam menerima atau menyerap informasi pelajaran setiap siswa itu berbeda ya. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ada yang memang anak tersebut itu memiliki kemampuan yang cepat, ada yang sedang, ada juga yang biasa-biasa saja ya. Jadi tentunya hal ini juga dipengaruhi dari bagaimana caranya dia dalam belajar ya. Nah, kadang di sini juga ada anak bahkan dalam satu kelas ini saja, dari kelas 9B ya, dari kelas 9B saja ini kalian itu pasti punya style gaya belajar sendiri-sendiri. Ada anak yang contoh ya, ada anak yang memang dia itu suka belajar dengan cara memperhatikan atau melihat gurunya yang mengajar di depan kelas ya. Ada anak yang dia itu lebih suka belajar saat gurunya itu memberikan penjelasan dan dia melakukan aktivitas menulis ya. Ada juga yang dia lebih suka kalau belajar itu dengan langsung praktek ya, langsung melakukan praktek. Misalnya contoh ada pelajaran olahraga, biasanya ini kalau anak-anak dengan itu gaya yang kinestetik, kalau langsung praktek biasanya anak ini lebih cenderung suka dengan pelajaran olahraga ya. Terus untuk tipe yang auditori, biasanya anak-anak ini juga dia itu lebih mudah menerima informasi dengan cara mendengarkan, lebih suka mendengarkan penjelasan dari bapak ibu guru yang sedang memberikan penjelasan di depan kelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini itu memberikan materi selanjutnya. Ini terkait dengan macam-macam gaya belajar dan karakteristiknya. Macam-macam gaya belajar dan karakteristiknya. Ini ada yang pertama itu visual ya. Bisa diperhatikan di sini ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini itu adalah gaya belajar yang melibatkan alat indera mata untuk melihat ya. Jadi biasanya ini anak-anak memiliki gaya belajar dengan cara melihat ya. Sedangkan untuk gaya belajar visual ini biasanya yang seperti ini. Kalian saat belajar di dalam kelas itu lebih suka belajar melihat coba ibu guru, melihat ekspresi ibu guru. Misalnya nih, ibu guru kan lagi ngajar di kelas. Untuk anak yang memang dia tipe gaya visual, dia suka dengan kegiatan seperti ini, memperhatikan ibu guru ya, tentang ekspresi
Dan juga dia suka memperhatikan misalnya materi dalam wujud gambar, diagram, ya. Jadi kalau ibu di sini kan seperti ini, ibu menyampaikan materi dengan menggunakan PPT, ya, PowerPoint. Ini biasanya juga cocok untuk anak yang memiliki gaya belajar yang visual, ya. Terus yang selanjutnya, ini ada yang kedua adalah gaya belajar auditory, ya. Auditory ini adalah gaya belajar dengan menggunakan kemampuan alat indera berupa telinga, pendengaran, ya. Jadi anak ini lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan. Untuk anak-anak yang memiliki tipe gaya auditory, dia lebih suka dengan cara tadi. Nih, saat bu guru itu kan bicara, ya, seperti ini di dalam kelas. Untuk anak yang tipe auditory, dia lebih suka mendengarkan bu guru itu ngomong, ya, daripada dia yang berbicara, ya, lebih suka mendengarkan penjelasan dari orang lain. Atau bahkan saat anak ini belajar itu biasanya dia melakukan ini direkam, ya, direkam. Setelah direkam hasil belajarnya itu nanti diputar lagi. Ini biasanya untuk yang tipe yang auditory. Selanjutnya adalah untuk yang kinestetik. Kinestetik ini gaya belajar yang melibatkan, ya, kalian itu melakukan suatu gerakan, ya, entah itu menyentuh, menulis, ya, atau di sini biasanya kalian itu lebih suka dengan belajar yang langsung praktek, ya, atau langsung melakukan permainan, ya. Jadi bermain sambil langsung praktek dengan permainan atau langsung dengan melihat dengan yang ada di sekitar, ya. Ini langsung terkait dengan kinestetik. Saat kalian belajar untuk yang tipe kinestetik, ya, ini kalian itu belajarnya bukan hanya melihat saja, ya, bukan hanya mendengar, tetapi untuk anak yang memiliki tipe gaya kinestetik ini, biasanya kalian itu saat belajar itu sambil melakukan gerakan, paham nggak? Ya, jadi contohnya misalnya nih, ibu kan lagi menjelaskan seperti ini. Untuk yang gaya kinestetik ini biasanya dari posisi duduknya kalian nggak bisa diam. Terus di sini juga kalian itu melakukan gerakan dalam arti menulis juga. Ini masuk ke dalam gaya belajar yang kinestetik, menulis. Dan saat membaca, pernah nggak kalian memperhatikan diri kalian sendiri? Itu saat kalian itu belajar membaca, tapi tangan kalian itu sambil menunjuk apa yang kalian baca. Ada yang seperti itu? Ada, ya. Kalian membaca sambil ditunjuk. Dari tangan kalian itu melakukan pergerakan menunjuk apa yang kalian baca. Nah, itu sekilas, ya, penjelasan terkait dengan macam-macam gaya belajar dan karakteristiknya. Selanjutnya untuk, ya, biar kalian ini mudah, perhatikan videonya, ya. Semuanya memperhatikan ke video, ya.
jelaskan juga ya, dari video tadi itu ada yang visual, auditoris, ya, kinestetik, atau bahkan ada yang memang memiliki gabungan dari masing-masing gaya tersebut. Ya, seperti hasil tes kemarin, ya, yang FARK kemarin, kan ada anak yang memiliki gaya belajarnya itu, Bu, saya gaya belajarnya itu visual, audio, dan kinestetik. Ya, berarti itu gaya belajar yang berguna. Nah, di sini ya, karena kemarin kan kalian itu sudah melakukan tesnya, sudah tahu hasil dari gaya belajar kalian masing-masing. Di sini nanti ibu ingin ya akan membagi kalian menjadi kelompok ahli. Ya, jadi nanti ya kalian itu akan membentuk kelompok ahli. Ya, ahli visual, ibu nanti minta di sini ya untuk diskusi ahlinya di sebelah sini. Ya. Untuk yang visual, terus untuk yang auditory nanti di sebelah sana, ya, diperhatikan sebelah sana. Terus untuk yang kelompok ahli kinestetik ini nanti di sebelah sini. Ya. Sedangkan untuk yang memiliki kemarin ada yang, Bu, saya hasilnya hubungan, ada juga yang hasilnya itu read, banyak membaca, berarti menulis, ya. Itu nanti di sebelah sana yang hubungan, ya, paham? Ya, nanti kalian itu diskusi di kelompok ahli. Nah, sekarang ibu minta kalian itu mengelompok sesuai dengan kelompok ahli yang sudah ibu bagi tadi berdasarkan hasil tes kemarin. Ya, dalam hitungan ketiga, silakan untuk mengelompok sesuai kelompok ahlinya masing-masing. 1, 2, 3. Ya, silakan. Visual di sebelah sini, auditory sebelah sana. Ya. Ibu minta kalian diskusikan, ya, kalian sharing diskusi dengan teman kalian terkait dengan strategi belajar, ya, strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Kalau di sini berarti strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang visual. Yang sebelah sana berarti strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang auditory. Ya, yang sini apa tadi, Mbak? Ya, sebelah sana yang gabungan, paham? Ya, kalian silakan diskusi. Ibu kasih waktu untuk diskusi. Jangan lupa kalian itu menulis apa hasil dari diskusi kalian di buku kalian masing-masing. Ya, kalian silakan boleh cerita, sharing ke teman. Saya gaya belajarnya apa? Terus strategi belajarnya itu bagaimana? Ya, sekarang silakan diskusikan. Ibu kasih waktu. Biar mudah dalam belajar. Ya, silakan bisa kalian masuk. Ini malah biasanya aku belajarnya bagaimana? Yang tadi ya. Itu nanti kan kalian akan kembali lagi ke kelompok asal kalian masing-masing. Jadi informasi apa yang kalian dapat di kelompok kali ini, diskusi ini, kamu sampaikan ke teman kamu yang lainnya nanti di kelompok asal. Ya. Ya. Oke, sekarang ibu cukupkan, ya, silakan berhenti diskusi dan aktivitas menulisnya, ya. Sekarang ibu minta, ya, kalian itu kembali ke kelompok asal kalian masing-masing, ya. 1, 2, 3. Tadi contoh ini berarti kelompok asal 1, ya. Tadi kan kalian sudah diskusi. Ada yang mengelompok kelompok ahli visual, audio, kinestetik, bahkan gabungan, ya. Jadi apapun sekarang ibu minta, ya, kalian itu mendiskusikan dan berbagi informasi dengan teman kalian di kelompok asal. Informasi apa saja yang tadi kalian itu peroleh di kelompok ahli, paham? Ya, silakan ibu kasih waktu untuk diskusi terkait hasil kalian tadi di kelompok ahli, ya. Yang ini sudah. Ya, tadi ya,
Ya, oke. Nanti Ibu minta ya untuk diskusi di kelompok asal selesai ya. Nanti Ibu minta masing-masing kelompok asal untuk melakukan presentasi di depan. Ya. Ya, jadi silakan nanti masing-masing kelompok harus ada yang mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Nanti kan tadi itu sudah ditulis di kertas ya. Ada yang memegang kertas, ada yang membaca ya. Ya, oke. Silakan kelompok asal 1 untuk maju ke depan ya. Ayo, maju. Ya. Nanti saat kelompok asal 1 ini lagi melakukan presentasi, untuk kelompok lainnya memperhatikan ya. Kalau nanti ada yang ingin bertanya atau menanggapi silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor diskusi kami mengenai dengan baca. Ya, silakan yang mau baca, yang lain pegang. Untuk mendengarkan musik. Ya. Gaya belajar strategi 1 mencatat saat pelajaran, menulis ulang dan membaca ulang saat kapan, 3 membuat daftar, 4 membaca dari sumber lain. Ya, oke. Terus? Ya. Ya, silakan. Nanti silakan kelompok 1 tadi sudah selesai mempresentasikan ya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ridho disampaikan. Sesuai dengan yang belajar visual. Ya, siapa kelompok 1 yang mau menanggapi? Ya. Ya, ya. Apa siapa? Ya, silakan ditanggapi. Menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Ya. Terus menggunakan warna untuk mengulik hal-hal penting. 3. Mengajak membaca buku-buku berilustrasi. 4. Menggunakan multimedia, tentunya komputer. 5. Mengajak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Ya, oke. Sudah ya, Dok? Tadi dengan cara dijelaskan oleh dia memberikan warna ya, atau belajar dari gambar-gambar. Ya, oke. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, cukup. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat ya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok asal 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi gaya belajar. Yang pertama ada visual. Strateginya belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Memuat coretan, simbol, tanda-tanda penting. Menggunakan video, gambar berwarna. Membuat penyelom soal. Yang kedua, gaya belajar lebih baik. Strategi gaya belajar lebih baik. 1. Membaca dengan suara atau cerita. 2. Menulis ulang yang belajar yang lebih kasar. 3. Diskusi berdebat wawancara. 4. Mendengar melalui kaset seminar dan lokalnya. Strategi belajar kinestetik. 1. Melakukan target. 2. Mengamati demo atau mengamati 3. Jawab pertanyaan aktivitas lapangan. 4. Menggunakan model, risiko, alat praktik, dan gambaran dan laser. 5. Menggunakan gerak dalam belajar. Yang terakhir adalah gaya belajar red atau membaca. Strateginya adalah 1. Membaca ulang materi yang telah disampaikan. Yang kedua, membuat daftar bacaan. Yang ketiga, menandai pada buku tentang bagian yang penting agar mudah dibaca. Yang keempat adalah membaca dari sumber lain. Ya, sudah.
Ya, oke, kelompok asal dua ya. Ini sudah selesai mempresentasikan terkait dengan strategi belajarnya. Ya, kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Oh ya, silakan. Dibaca yang keras ya, Mbak. Ya, dengar nggak? Ya, silakan. Yang mau menanggapi siapa? Bangkit, ya, bangkit. Yang keras, bangkit. Gaya belajar sangat penting karena belajar sesuai dengan gaya belajar siswa memudahkan dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Ya, oke, sudah Mbak. Ya, ada lagi di kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak. Oke, karena kelompok dua sudah selesai, kita beri aplaus untuk mereka. Ya, silakan ditutup terus nanti kembali ke tempat kalian masing-masing. Kemudian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya dari kelompok ini asal 3. Ya, yang mau presentasi silakan. Ya, suaranya yang keras ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil sistem. Gaya belajar visual. Gunakan materi visual seperti gambar dan diagram dan peta. 2. Membuat serangkaian simbol dan tanda-tanda penting. 3. Gunakan video dan gambar berwarna. 4. Membuat kelompok. Ya. Sudah? Ya. Jadi kelompok 3 sudah selesai ya mempresentasikan hasilnya. Silakan dari kelompok yang lain ingin menanggapi. Oh ya, Arif, silakan Arif. Belajar sambil melakukan gerakan itu maksudnya bagaimana? Nah, belajar sambil melakukan gerakan itu maksudnya bagaimana? Dari kelompok ini yang mau menanggapi siapa? Ya, silakan. Yang keras. Belajar sambil melakukan gerakan seperti menggunakan jari untuk menunjuk apa yang dibaca. Dapat belajar sambil menulis atau membuat materi. Ya, jelas ya, Dik? Ya, jadi belajarnya tadi sambil melakukan gerakan itu maksudnya menulis, ya, bukan joget-joget, ya. Menulis ya sambil mereka. Ada lagi dari kelompok lain ingin menanggapi? Tidak, cukup. Ya, oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ditutup terus nanti kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo yang kelompok 4 yang mau presentasi silakan maju. Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi strategi gaya belajar sebagai berikut. Ya. Silakan dibaca. Yang keras ya. Jadi A2 menulis ulang yang dipelajari atau dibahas. 3. Diskusi debat dan wawancara mendengar melalui kasat kaset. Ya. Ini bagus. Tulis dan terus semua informasi yang didapatkan termasuk penjelasan pertama dan prinsip yang sedang dipahami sehingga kamu memahaminya dalam bermanfaat gambar grafik diagram dan keseluruhannya dalam tulisan dan buat kesimpulan. Sudah? Oh ya, silakan. Saya belajar dalam kinestetik. 1. Suka menyentuh segala sesuatu yang disumbainya. 2. Sulit untuk berdiam diri. 3. Suka mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan tangan. 4. Biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik. 5. Suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu belajar. Ya, oke, ini kelompok 4 sudah menyampaikan ya terkait dengan strategi belajar ya. Silakan dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya?
Oh iya, silakan Mbak Elsa. Bagaimana cara belajar efektif memadukan daripada visual dan kinestetik? Nah, bagaimana cara belajar efektif memadukan gaya belajar visual dan kinestetik? Silakan yang mau menanggapi kelompok 4. Ya, bisa. Silakan yang keras ya. Ketika belajar sambil membaca atau saat memperhatikan guru dalam mengajar, maka kita sambil menulis atau membuat ringkasan apa yang dilihat. Ya, itu sudah biasa. Ya, jadi saat kalian belajar bukan hanya membaca saja, ya, tetapi juga melakukan gerakan berupa menulis, membuat ringkasan. Ya, paham? Dari kelompok lain, kelompok 3, kelompok 2 ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, oke kita beri plus untuk kelompok 4. Ya, silakan ditutup terus nanti kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat dulu. Tadi dari masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing, ya. Semuanya hebat-hebat, ya. Kita beri tepuk hebat untuk kalian. Tepuk hebat. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Ya, oke. Nanti Ibu juga akan membagi LKPD, ya, berupa Google Form, tapi nanti di grup PA ya, PA kelas ya, yang khusus BK ya. Nanti setelah kegiatan ini untuk LKPD bisa langsung kalian kerjakan. Bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, sekarang dari hasil kegiatan bimbingan klasikal yang sudah kita lalui tadi, kira-kira siapa nih yang mau memberikan refleksi atau kesimpulan dari kegiatan bimbingan hari ini? Bimbingan klasikal hari ini. Oh, bangkit? Ya, silakan bangkit. Kesimpulannya, gaya belajar adalah cara yang digunakan individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Oh ya, oke, betul. Jadi gaya belajar itu merupakan cara yang digunakan oleh individu untuk mempermudah dalam memperoleh informasi. Ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan. Oh ya, silakan. Macam-macam gaya belajar yaitu gaya belajar visual, auditory, Ya, disampaikan oleh teman kalian. Ya, tadi macam-macam gaya belajar ada visual, ada auditory, ada kinestetik, ada bahkan yang merupakan gabungan dari masing-masing gaya tadi. Ya, paham? Ya. Nah, disinilah kalian itu berdasarkan hasil diskusi tadi dengan teman, kalian itu jangan cuma terpaku dengan gaya belajar cuma satu gaya, ya. Tapi kalian harus mengembangkan semua potensi yang ada pada diri kalian. Karena apa? Gaya belajar atau modalitas belajar ini kan terkait dengan panca indera yang kita miliki, ya. Jadi kalian nanti silakan kembangkan semaksimal mungkin gaya belajar yang ada pada diri kalian, ya. Gabungkan. Kalau misalnya dengan gaya belajar visual masih kurang, gabungkan dengan lainnya, dengan kinestetik. Ya kan? Contohnya seperti ini. Misal saat kalian itu belajar dengan membaca, ya, membaca saja mungkin ada anak yang membaca gak langsung paham. Ada nggak? Ada. Nah, saat kalian memperoleh permasalahan seperti itu, bisa saja nanti dengan strategi yang lainnya sesuai dengan gaya belajar yang kinestetik bisa melakukan dengan cara menulis, ya. Jadi nanti kalian kembangkan, kalian padukan gaya belajar tadi baik auditory, visual, kinestetik, biar kalian itu bisa belajar secara maksimal, ya. Hasilnya bisa kalian peroleh secara maksimal, ya. Tentunya kan kalau misalnya gaya belajar kalian cuma monoton satu saja, bosan nggak? Bosan. Nah, di sini terus pertanyaan ibu ini ya, kira-kira gaya belajar itu statis atau bisa berubah? Ya betul, bisa berubah. Karena gaya belajar itu juga ada kaitannya dengan panca indera yang kita miliki, ya. Kalau kemampuan panca indera kita itu baik, pasti kita juga bisa strategi gaya belajarnya juga baik. Nah, di sini silakan kalian kembangkan, padukan, ya, masing-masing strategi belajar tadi, baik visual, auditory, kinestetik, padukan semuanya. Sehingga dalam diri kalian itu nanti ada gaya belajar gabungan dan optimal, ya. Bisa dipahami? Ya, oke. Selanjutnya dari kegiatan bimbingan klasikal hari ini, karena waktunya sudah
Ibu minta di antara kalian ada yang memberikan kesan dan pesan siapa? Oh ya, silakan Mbak. Saya senang dapat mengikuti kegiatan di bidang komunikasi hari ini karena sangat menarik. Saya bisa tahu dan belajar sesuai dengan Ya, oke, terima kasih ya. Sangat menarik ya. Jadi nanti untuk kegiatan selanjutnya juga Ibu akan memberikan materi-materi terkait bimbingan klasikal yang lebih menarik lagi. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau misalnya kok masih ada siswa ya di antara kalian, saya masih bingung terkait gaya belajar saya, nanti kalian bisa datang ke ruang PK, bisa berkonsultasi sama Ibu ya. Bisa dimengerti? Ya, oke. Karena waktunya sudah mau berakhir ya. Jadi sekali lagi pesan Ibu, kembangkan gaya belajar kalian ya, strateginya sampai kalian bisa menemukan strategi belajar yang cocok untuk diri kalian sendiri ya. Oke, sekarang Ibu minta salah satu di antara kalian untuk menutup kegiatan layanan bimbingan pramuka hari ini dengan berdoa. Siapa yang menutup? Anda, ya silakan. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan pramuka hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Siapa berdoa? Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih ya. Kalian semuanya sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan hari ini ya. Nanti setelah pembelajaran hari ini silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Terima kasih. Ibu akhiri bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum